صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف الحديث محمد بن سالم الحفيظ رحمه الله نفعنا به وجعلني في الدارين آمين. في كتاب كتاب النكاح إلى أن قال الأخير الخطبة التي تقرأ قبل العقد khutbah yang dibaca sebelum akad. يستحب قبل العقد النكاح أن يخطب الولي أو الزوج أو غيرهما ممن حضر بالخطبة المأثورة وتسمى خطبة الحاجات. Disunnahkan sebelum akad nikah itu untuk berkhutbah. Siapa? Seorang wali nikahnya itu disunahkan untuk dia khutbah, atau calon suami disunahkan untuk berkhutbah. Khutbah nikahnya wali atau calon nikah, atau selain wali dan selain calon suami disunahkan khutbah nikah. Kalau tidak sah nikahnya, akad nikahnya sah, disunahkan. Ini sebuah kesunahan yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum akad nikah. Khutbah. Apa nyebut bahasa Indonesia? Khutbah juga. Sebelum akad nikah itu ada baca-baca dulu. Apa sebutannya? Kalau khutbah itu akad khutbah, ada lagi khitbah. Khitbah itu yang kita sebut meminang. Itu khitbah. Kalau ini khutbah. Ada khutbah, ada khitbah. Khitbah itu meminang. Kalau khutbah yaitu yang dibaca sebelum akad nikah. Mimman hadar, atau selain dari wali atau selain dari calon suami, siapa baik yang hadir, dengan khutbah yang didatangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tusamma, dan dinamakan khutbah tersebut khutbatul hajat. Khutbatul hajat. Wa qad rawaha Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan khutbah tersebut fi sunanihi, di dalam sunannya, dalam kitab beliau, bi sanadin sahih, dengan sanad sahih, an Ibnu Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami khutbatul hajat. Apa itu khutbatul hajat? Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ila akhirih. Wa rawaha Ibnu Majah aidan bi ziyadatin ala ma rawaha Abu Dawud fi ihda riwayatayhi wa ha nahnu nuriduha ma'a ziyada fiha. Ada sebutkan sini. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Itu yang apa? Yang sering dibaca. Di sini tidak disebutkan, dalam kitab lain disebutkannya. Coba tengok. Itu apa, khutbahnya pendek ya. Pendek, tak makan waktu lama. Artinya untuk melaksanakan
kesunahan tersebut tidak memakan waktu yang lama. Sampai ke sini dah. Dan kami akan menyebutkan, katanya beliau, kami akan menyebutkan periwayatan tersebut, hadis tersebut yang diriwayatkan dari Abdullah Mas'ud sampai akhirnya, yaitu alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ada tak ini kalau dengar? Di setiap pernikahan ada nih? Ada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Thumma inna Allah ta'ala halla an-nikah wa nadaba ilayhi وحرم السفاه ووعد بالعذاب الأليم عليه فقال تعالى في تحريمه والنهي عنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى في الأمر بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والنكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والوالدين ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قولوا جميعا نستغفر الله. Itu melok atau kalau seandainya ada kalimat qulu jami'an, ucapkan semuanya. Qulu jami'an, ucapkan semuanya nastaghfirullah. Nastaghfirullah, melok juga. Ini apa? Ketika khutbah nikahnya. Nastaghfirullah, amanna billah, amanna billah. Ini gunanya untuk apa nih? Kita melok itu tadi karena ketika kita hadir di dalam akad pernikahan itu seluruhnya menjadi saksi. Syarat menjadi saksi itu adalah harus adil. Syarat saksi itu harus adil. Adil itu apa? Adil itu orang yang tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, atau ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Kalau seandainya sekarang ini, yang mana lah yang wong ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya? Kalau di tempat kita ini maksiatnya banyak. Kalau kita keluar itu yalah galau itu terkapar-kapar maksiatnya sebanyak idaan. Bukan terkapar tergeletak tu bukan. Yalah galau nah maksiat. Sini noleh sini maksiat matanya, maksiat kupingnya. Banyak kan? Sehingga ada ulama yang katakan orang yang menjadi saksi itu harus ketaatannya lebih banyaklah daripada maksiatnya.
Nah, dianjurkan untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, dia hapus dosanya, mana banyaknya akhirnya? Banyaklah ketaatannya. Maksiatnya hilang galah. Dosa-dosa maksiatnya hilang galah. Sehingga diperlukan itu. Makanya ketika mengucapkan kalimat qulu jami'an nastaghfirullah, kita melak nastaghfirullah dan memang minta nian kepada Allah ampunan. Nastaghfirullah, astaghfirullah. Laku berapa tadi kau jualan tadi? Dah. Astaghfirullah. Ai sepi tadi tak ada pelakuan. Astaghfirullah atubu ilaih. Ada macam itu. Ketika hadir kita, hadir pernikahan khususnya di saat akad nikah itu, seriuslah kita, tenanglah, peloi acara akad nikah itu. Kaki ada di situ ada doa mustajab, waktu-waktu yang diijabahkan, berdoa kita. Habis itu terserahlah, ngomonglah masalah bisnisnya atau yang lainnya. Nah, pada saat itu kita dianjurkan untuk beristighfar. Aslinya kalau orang taubat itu setahun nak jengoknya. Benar ke tidak ini taubat ni? Taubat sambal apa taubat nasuha ni? Itu aslinya setahun. Tapi ini kalau kita hukumi macam ini, sebagaimana pelajaran kemarin tu di bab saksi, ada seorang ulama mengatakan kalau kita hukumi secara macam ini, maka kebanyakan orang saksinya tidak ada memenuhi syarat gala. Akhirnya pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ketik saksi. Kalau pernikahannya tidak sah, maka anak sekarang ini anak haram gala. Sehingga ulama ngambil istighfar. Istighfar dulu. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia omongkan misalnya qulu jami'an nastaghfirullah, nastaghfirullah. Min jami'il ma'asi, ada yang itu, ada yang tambahan yang lain. Ini dalam riwayatnya cuma nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah 3 kali. Habis itu amanna billah wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah. Amanna bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Amanna bis syari'ah wa saddaqna bis syari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Na'udzu billahi minal munkarat, na'udzu billahi min tarkis salawat, na'udzu billahi min jami'i ma yakrahullah. Itu yang dibaca kakek dituntun oleh orang yang menalkinnya. Melak baik kita. Biasanya itu apa? Nastaghfirullah min jami'il ma'asi waz-dzunub, nastaghfirullah min tarkis salah wa min tarkiz zakah, nastaghfirullah min zulmil khuluq. Itu minta ampun kalau pada Allah dari seluruh perbuatan dosa, dari meninggalkan solat, dari meninggalkan zakat, dari berbuat jahat sama zalim sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dari segala macam dosa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru akhirnya setelah khutbah nikah baru kakek akad nikah. Bagaimana kaifiyatut talqin akdun nikah? Yang bagi ayat tasafaha. Bagaimana cara talqinnya akad nikah itu? Yang bagi suyaqianya ayat tasafahal aqidan wa humal wali waz zauj. Suyaqianya untuk bersalaman antara wali nikah dan calon suami. Fayaqulu lahuma, maka dikatakan kepada kedua-duanya, man yulaqqinuhuma, orang yang menalkinkan. Jadi siapa tadi? Menantu sama calon mertua salaman. Kemudian ada orang yang ketiga mentalkinkan, ngajari. Bahasanya itu apa? Mendiktekan. Itu seyogyanya, sebagusnya. Cerita. Qula bismillah. Bismillah, bismillah. Itu yang kalau kita jengok seringnya di acara-acara yang umum, misal macam apa,
ziarah kubro, situ ada pernikahan, itu seringnya yang mentalkin itu Al-Ustaz Abdurrahman Al-Habsyi. Kalau kamu kenal, nah itu sering beliau yang mentalkinkan, kemudian diikuti oleh seorang wali tadi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, atau Allah yarham Ustaz Mahdi. Biasanya kalau aja itu. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang wali mengucapkan, ya fulan ibn fulan, uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsanin. Itu pertamanya. Tidak dijawab ini karena pakai kalimatnya fi'il mudhari'. Artinya apa? Aku akan nikahkan kau. Wahai fulan bin fulan, aku akan nikahkan kau sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Tahan dia kalau kau senang, kalau kau tidak senang, lepaskan cara baik. Itu perintah Allah. Imsak bima'ruf atau tasrih bi ihsan. Pegang bersamanya terus kau sebagai suami istri dengan cara yang baik, ma'ruf dengan cara yang baik. Atau kalau tidak, tasrih, lepaskan bi ihsanin dengan cara baik-baik juga. Baru akhirnya zawwajtuka, maka aku nikahkan kau. Misalkan dengan siapa? Ukhti, atau siapa misalnya anaknya, atau siapa kalau seandainya sebagai walinya wali wakil atau walinian. Fulanah binti fulan, bimahar kaza wa kaza, bimahar kaza wa kaza, begini dan begini. Ini sudah sebenarnya kan sudah dipelajari. Akad nikahnya, sirotnya macam mana sudah dipelajari, sirotnya si fulannya sudah dipelajari, calon suami, calon istri sudah, dan maharnya pun sudah dijelaskan kemarin itu. Kemudian akhirnya dijawablah oleh calon suami. Qabiltu tazwijaha bil mahril mazkur. Tadi apa dia nyebutkan apa? Zawwajtuka. Kata si wali tadi. Zawwajtuka. Bahasa Indonesianya apa? Sama baik. Nikah. Tidak pakai hak nikah. Dah. Ada orang pakai nikah, pakai hak itu. Tak boleh nikah. Tak kata dalam bahasa Indonesia itu ada hak kecil sama hak besar itu tak kata. Dia nikah, nak nikah atau nikah sama bah. Kalau bahasa Arab dia lain. Kalau bahasa Indonesia sama bah. Kawin misalkan atau apa lagi? Kawin. Ada misalnya kawin sama bah bahasa kita ni. Ada orang baik nyebutkan kawin je. Artinya apa? Sama baik kawin juga, nikah juga. Itu apa? Pertama nyebutkan kalimatnya bahasanya zawaja. Kemudian ulangi lagi. Sunnah ini. Sunnahnya 3 kali akad nikah. Bukan 3 kok bini. 3 kali. Sunnahnya. Si kok bini tu, si kok sekali akad nikah itu 3 kali sunnahnya. Pertama pakai zawwajtuka. Kata si wali, zawwajtuka apa, wahai fulan bin fulan, zawwajtuka bi siapa misalnya? Ukhti atau anaknya atau siapa terserah kan. Dengan fulanah binti fulan. Kemudian sudah dia qabiltu tazwijaha wa qabiltu tazwijaha bil mahril mazkur. Nyebutnya saja itu. Kemudian sekali lagi, akad lagi. Wahai fulan bin fulan, ankahtuka. Kalimatnya bahasa Arabnya pakai ankahtuka. Ankahtuka, aku nikahkan. Kalau tadi kita bahasanya aku kawinkan. Kalau ini pakai aku nikahkan.
ankahtuka bi fulana binti fulan bimahar apa bil mahril kaza wa kaza wa kaza, dengan mahar begini. Sudah aku terima. Qabiltu nikahaha, aku terima nih nikahnya bil maharil mazkur, dengan mahar tersebut. Kemudian ulang lagi, ya fulan bin fulan zawwajtuka wa ankahtuka fulana bintu fulan bimahar kaza wa kaza. Aku nikahkan, zawwajtuka aku kawinkan dan aku nikahkan. Entah bahasa Indonesianya tak tahu. Kalau bahasa Arabnya macam itu. Apa zawwaja itu artinya kawin, tapi biasanya kita ni kalau orang Indonesia ni nyebut kawin tu itu bukan manusia. Nah, kan kawin bukan manusia. Kalau manusia nikah biasanya digunakan macam itu. Nah, kalau bahasa Arab pacak gala zawaj bisa, nakaha juga bisa, ankaha bisa. Ngapo pakai ini? Ngapo 3 kali? Sebenarnya sekali be cukup. Tapi kita ngambil pakai yang ini, pakai galo-galonya. Oh, kan? Sekali pakai yang ini, sekali lagi pakai yang ini, sekali lagi pakai galo-galonya. Ngapa? Karena di dalam ayat Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan masalah pernikahan itu dengan 2 kata. Dengan 2 kata. Pertama, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menikahkan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Zainab bintu Jahshin. Sayyidah Zainab bintu Jahsh. Itu yang nikahnya Allah langsung. Sah tak? Ada saksi tak ini? Tak katik-katik lagi itu hukumnya. Kalau sudah Allah yang ini yang nentukan, tak katik lagi hukumnya. Sudah langsung jadi. Walaupun katik syarat-syarat yang lainnya. Iya kan? Benar kan? Hukum itu Allah dulu. Baru kita ni. Allah agak Nabi. Baru kita. Kita ni kalau uji Nabi kita misalnya uji Nabi, kau ni bukan anak bapak kau. Benar tak? Benar. Tak mungkin bohong Nabi. Bapak kau tu betul ya? Itu fulan itu ya? Itu bukan bapak kau uji Nabi. Pasti benar. Maka bukan bapak itu. Walaupun gennya, pernikahannya, iya. Seperti misal Nabi Nuh, anaknya itu dikatakan oleh Allah, innahu laysa min ibnik. Itu bukan anak kau. Maka Nabi Nuh ngomong, anak aku ya Allah tu. Aku yang menganaknya tu. Kawin aku ni. Mana yang dibenarkan? Hah? Apa kita nak mantah? Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh. Allah itu yang apa? Yang sudah menetapkan sudah. Kita pegang apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diperintah atau yang dititahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, boleh kita ngakui dengan lain apa yang diperintah, apa yang diakui, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, Nabi Isa katik bapaknya, tapi Allah sebutkan apa? Bin Maryam. Sudah kita belok bin Maryam. Karena apa? Allah yang ngatakannya. Begitu juga ketika pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab bintu Jahsh, walaupun katik saksinya, walaupun walinya tidak setuju, Allah yang nikahkan, jadi sah pernikahannya, zina ada, tidak sah pernikahannya. Itu kalau sudah Allah atau bawah lagi Rasulullah, baru akhirnya pakai aturan. Kalau udah Nabi, sudah Nabi ngomong misalnya, oh ini anak aku, kata Nabi, sudah jadi anak Nabi. Oh ini keluarga kami ini, sudah jadi keluarga Nabi. Walaupun dari segi nasabnya, dari segi gennya tidak sama. Wah ini Salman Al-Farisi ini, wong mana? Wong Persia, wong Iran. Jadi keluarga Nabi, jadi keluarga Nabi. Ngapa? Nabi yang ngomongnya.
Kita bantah Nabi. Tidak kan? Tidak mungkin kita bantah Nabi SAW. Bukan Nabi itu, lain itu tuh. Itu apa namanya itu? Wong Persia itu lain, bapak-bapak itu lain, bukan keluarga lain. Jauh itu sama Nabi SAW. Tidak baca. Kalau sudah Nabi mengatakan sudah jadi. Itu. Keluarga Nabi dihukumi sama seperti keluarga Nabi, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sudah Allah, Rasul, sudah. Aturan-aturan yang lain itu tidak dipakai lagi. Nah, ini Sayyidah Zainab dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya apa? Falamma qada Zaidun wa tarahu zawwajnakaha. Tatkala Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, awalnya nikahi Sayyidah Zainab. Kemudian diceraikan oleh diceraikan oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi ini kemudian diceraikan. Setelah diceraikan, dinikahkan oleh Allah. Falamma qada Zaidun wa tarahu, tatkala Zaid sudah menunaikan hajatnya, zawwajnakaha, maka kami nikahkan kau dengan Sayyidah Zainab tadi. Kalimatnya apa? Zawwajna. Zawwaja pakai. Kemudian itu kalimatnya zawwaja kan? Nah, berarti kita pakai kalimat ini ketika bahasa Arab. Jangan pakai lain. Kemudian ketika di ayat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa. Kalimatnya anak nakaha, ankaha yunkihu, fankihu. Maka nikahilah perempuan yang kalian senangi. Siapa baik? Ma taba lakum minan nisa. Kalimatnya nikah. Jadi ada pernikahan itu yang dianggap yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat nikah sama zawaj. Zawaja sama ankaha. Sehingga ulama milih yang ini. Ankaha sama zawaja. Ada pakai yang ini, ada pakai yang ini. Ada juga pakai galo-galo. Zawwatuka wa ankahtuka. Itu pakai juga. Jadi lebih menenangkan. Lebih lega lah. Pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang ini. Dan itu sunnah. Kalau seandainya pakai sikok baik, boleh. Pakai kalimatnya sikok baik. Di sini sebutkan disunnahkan pakai 3 kali. Summa yaqul wali salisan ihtiyatan. Sebagai jago-jago. Wa yusannu ba'dal aqd ad-du'a lizaujain, dan disunahkan setelah akad nikah, doakan siapa? Kedua mempelai. Doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu sudah ada lagunya kan? Jangan dinyanyi kan? Diucapkan ketika adong kawin. Barakallahu lakuma alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tidak usah nak pakai barakallah lah. Langsung baik doakan itu. Itu pas waktu lagi akad tu kan. Sudah dia sudah qabil tu, saya terima itu, sudah selesai kan? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa disunnahkan. Atau nak kita langsung salaman sama pengantinnya tadi, pagidan, doakan di situ. Sunnah itu mendoakan ini. Wa yustahabbu aidan ihdaru jam'in min ahli shalah. Disunnahkan juga ketika akad nikah menghadirkan kumpulan orang-orang baik. Banyak, undang wong baik-baik. Undang ustaz, undang kiai, undang mana lagi wong yang soleh, imam salat. Diundang. Ngapa ini? Ya inilah yang tadi itu saksi tadi, biar ada yang adil. Nah ini wong-wong yang apa? Kalau seandainya melakukan dosa, tidak banyak dosanya.
Ngapa? Banyaklah mendap di pesantren. Ni siapa kita undang siapa? Mudir. Apa mudir apa? Pimpinan pondok. Banyaklah di pondok pesantren. Yang dijengoknya lanang galau misalnya. Dah itu jengok betina. Itulah urusannya. Pondok tu lah ada. Kapak kubuk metu dengan baik. Okay, balik lagi pondok lagi. Hari-harinya di pondok tu lah. Ini yang kejengokan. Maksiatnya tidak banyak. Banyaklah taatnya. Solatnya berjamaah terus sama santri-santrinya. Nah ini undang dalam pernikahan. Tuh. Dan yang lainnya. Siapa pun misalnya wong yang bolak-balik mandi ke masjid imam. 5 waktu mandi ke masjid. Bagian itu itulah. Itu perlu apa? Itu undang yang cak itu tuh. Wal khair indal akad ziyadatan ala syahidain wal wali wa isharuhu, dan disunnahkan juga untuk menyebarkannya, memviralkannya dengan apa? Ya dengan ngundang, bukan dengan HP di wah lah kawin ini, duikotnya kawin, kamu jangan ngatakan dia berzina jangan ngatakan ini apa namanya itu pacaran bukan. Wah dipampangkan di medsosnya, tidak perlu tu. Apalagi dua mempelainya tu ada gambar fotonya, tidak perlu. Nikmatilah kecantikan istri tu oleh suami tu dewek, sudah. Tak usah lanjut ke orang lain. Kita telah apa sebagai suami, dia telah yang menikmatinya kecantikan istrinya tadi. Tak usahlah ditunjukkan sama orang, tak usah. Dinikmatkan melok juga orang menikmati kecantikannya, tak usah. Biarlah kita dewek, biarlah suaminya be. Wa kaunuhu fi masjid, disunnahkan juga di masjid. Tapi jangan bergabung antara lanang sama betina. Hati-hati juga kalau ngadakan di masjidnya. Kalau betina hadir itu, yakin tak kamu seluruhnya itu tidak haid? Kalau haid tak boleh ke masjid. Perempuan yang haid tak boleh ke masjid. Bahkan kadang-kadang lagi nifas, kita tahu anaknya masih abang. Anak baru lahir kita anaknya, masih abang, sekalian tasmiyah anaknya tadi kan. Marhaban ke anaknya, sekalian nikah, sekalian marhaban. Itu. Ini hati-hati. Hadir juga kayak emak itu. Lagi tak solat emak itu, nifas. Mana boleh ke masjid. Nah ini hati-hati. Jadi bagusnya kalau seandainya nak pernikahan itu di masjid, ialah jual di masjid, itu disunnahkan, dianjurkan. Apalagi memang tak kasih tempatnya, duit biaya lebih ringan kalau di masjid. Kemudian jangan kalau bisa itu apa? Lanang bae. Tinonya di rumah bae. Kan di rumah masing-masing. Di rumah apa? Di rumah Saibul Bait acara tu. Saibul Walimah. Fi syahri Syawal, di bulan Syawal bagusnya. Terserah, tapi bulannya itu nak Syawalnya anda. Kalau ngebetnya nak bulan Ramadan lajulah. Ada tahan lagi kan ni. Dah lajulah bulan Ramadan. Kalau bulan apa? Bulan Syakban, itu kan barulah pengantin baru. Akhirnya tak boleh siang hari. Aduh, inilah kadang-kadang tak ketahanan, laju kena kafarat uzma, kafarat besar. Syawal lama nunggunya, lama lek itu kakek Ramadan, lama lek lah sudahlah. Bacaklah tunggu. Kalau baru nikah tu kakek sago nunggunya. Aduh lama ni malam ni. Rasa nak tembak matahari tu biar turun cepat. Wa bukrata yaumil Jum'ah, dan disunnahkan di pagi hari Jumat. Hari Jumat pagi-pagi. Disunnahkan akad nikahnya. Akad nikahnya, bukan hubungan badannya, akad nikahnya pagi hari Jumat. Kama yustahabu istitabatul wali wasyuhud al-masturin qabla al-akad ihtiyatan. Sebagaimana disunnahkan untuk bertaubatnya bagi wali dan syahid yang tidak kejingoan gawi dosanya sama ketaatannya. Yang tidak kejingoan ini adil lah dia ni.
dak kejingoan misalnya. Dak ketahuan dia ni. Kalau kita nyingoknya dia ni beramal baiknya tidak pulak lah. Beramal dosanya juga tidak pulak lah. Tak tahu mana yang dominannya. Nah, ini namanya masturen. Atau yang memang dak ketahuan nian. Mendep dia ni. Dak tahu nian. Dak tahu dia ni orang baik apa orang jahat, dak tahu. Itu namanya dak kejingoan. Nah, ini disunnahkan untuk minta taubat. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Ha, itu disunnahkan. Yang tadi yang kita ngomongkan tadi itu disunnahkan. Ha, itu sunnah-sunnahan ketika akan wastahabbu aidan al-ishhad ala ridal mar'ah haitsu yu'tabar ridaha wa la yushtarat dzalika fi sihhatin nikah. Disunnahkan juga untuk menyaksikan bahwa si fulanah itu ridha dinikahkan dengan si fulan. Sunnah tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Jadi tunjuklah kaki mic-nya itu ke kamar itu. Ridha tak kau dinikahnya? Ya, aku ridha. Ridha? Ya, aku ridha. Disunnahkan. Ini kalau dalam mazhab Hanafi itu menjadi syarat sah nikah. Syarat sah nikah. Walaupun si wali tidak setuju, walaupun walinya tidak galak nikah kan. Dalam mazhab Hanafi ya. Hatta law kana al-muzawwij huwal hakim. Tapi tidak ada menjadi syarat sah pernikahan dalam mazhab Syafi'i. Cuma sunnah baik. Fasyartu an yaqa fi qalbihi sidqul mukhbir lahu annahu azinat lahu fi tazwijiha. An yaqa fi qalbihi sidqul mukhbir annahu azinat lahu. Jaga kalau seandainya ada walinya itu sebagai wakil atau bukan wali mujbir, bukan walinya itu bukan orang tuanya, bukan bapaknya, bukan juga kakeknya. Kan kalau wali itu kakeknya atau bapaknya kan, walaupun si gadis itu tidak setuju, tetap sah pernikahan. Gadisnya tidak kawin, tapi bapaknya ngawin ke, jadi sah pernikahannya. Karena ini wali apa? Wali mujbir, wali yang bisa makso. Ketika anak itu masih gadis. Nah, kalau yang bukan gadis, kalau yang bukan wali mujbir, seperti siapa? Dulu. Bukan wali mujbir. Dulunya atau pamannya, itu dianjurkan untuk tahu ada saksi atau tahu bahwa si fulan ini diridhoi oleh si fulana untuk menjadi walinya. Itu dianjurkan. Dan diwajibkan kalau seandainya yang menikahkan atau yang syahidnya tidak percaya. Ionya apa dia ni? Itu apa dia jadi wali ni? Dia mengizinkan jadi walinya. Ini kalau tidak percaya disyaratkan harus mencari kepercayaannya. Dicari. Cemana? Siapa yang kau percaya jadi syahidnya? Ini fulan. Sudah. Kita tanya sama betinanya. Memang kau mewakilkan sama dia ni jadi wali? Oh ya, aku jadikan dia wakil dalam pernikahanku. Ada saksinya lebih kau kan? Nyengok kan? Habis itu dia ngabarkan, ya memangnya. Percaya tadi baru jadi saksi bisa. Atau jadi calon suami. Wah, kau ni budak galap nesan ini nih. Macu baik kakek ni. Kakek dah sah nikahan aku dah percaya aku. Budak galap ngucap dia ni. Kemarin kok ucap-ucapnya kalau menikah misalkan dah percaya aku. Akhirnya kita nyingoknya. Akhirnya betina itu ngomongnya dia, aku setuju dia jadi wali aku dalam menikahkan. Sudah, baru boleh. Itu syarat itu kalau seandainya orang yang dikhabarkan ini tidak percaya, saksi tidak percaya, seandainya calon suami juga tidak percaya. Wa hadza akhir ma wafaqallahu jam'ihi al-marju'. Inilah terakhir daripada apa yang dikumpulkan oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar. Selesai bab pernikahan. Kemudian kita lanjut bab
Safinatun Najahnya. Berapa nih? Wis jam 10 dah selesai. Nah. Selesai. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Ana yang kau dikit ini tadi. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Apa ada yang menganten langsung? Oh. Seputar tentang solat boleh. Buka dikit BSK Syarat sah solat. Syarat qasar. Solat musafir bagaimana kemarin kita jelaskan, ada solat itu jamak, ada solat qasar. Solatnya orang dalam perjalanan Ada juga jamak qasar. Dia jamak plus qasar. Jamak ada takdim, ada takhir. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ada qasar baik. Salatnya qasar, salat zuhur qasar, salat asar qasar. Ada jamak plus qasar. Dia jamak zuhur, jamak asar, jamak takdim. Di qasarnya juga. Jamak sudah jamak qasar. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah qasarnya baik dulu. Kalau ngerti jamak, ngerti qasar, sudah gawe kelai itu baca jamak qasar. Nah. Boleh kan seandainya kita nak qasar baik, boleh tidak pakai jamak-jamakan. Berangkatnya kapan? Berangkatnya misal jam 3 sore. Sudah main zuhur kita nih. Berangkat, dah besok berhenti di perjalanan jam 5 nak solat asar. 2 rakaat solat asarnya di qasar. Boleh. Tidak jamak. Tidak, mana baca jamak? Sudah dijamak tadi. Sudah disolatkan zuhurnya. Nah, ini pembahasan masalah qasar. Syarat qasar pertama, syarat qasar itu ada 7. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalatain. Adanya perjalanan itu 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan 1 hari 1 malam dengan beban bawaan. 1 hari 1 malam tu bukan naik mobil, bukan naik motor, tapi naik kendaraan dulu tu. Apa? Keledai, onto. Nah, jalannya macam mana onto itu? Bukan cak kuda. Nah, jadi istilahnya 2 hari itu atau 1 hari 1 malam kalau jalan terus. Kalau jalannya siang baik berarti 2 hari. Malamnya katik lampu. Padang pasir pula kaget terpelosok kan. Jalannya jadi orang Arab dulu tu dah jalan malam. Katik lampu-lampu jalan tu. Kalau sekarang ni banyak lampu jalan malam juga masih metu kita. Justru lemak metu malam kan. Tidak macet. Kalau siang macet. Metunya apa? Kalau orang dulu tu metunya siang. Malam istirahat. Besok metu lagi jalan lagi. 2 hari jadinya. 2 hari tanpa malam. Jarak 2 hari itu berapa kilometer mereka lakukan itu, yang mereka tempuh perjalanan tersebut berapa? Itu berbeda-beda pendapat antara ulama. Di antaranya adalah 82 atau 83 kilometer. Itu namanya 2 marhalah. Ada juga yang katakan 90-an. 2 marhalah itu kurang lebih 82 kilometer. 82 kilometer. Artinya macam ini.
perjalanan yang akan kita tempuh itu ada 82 km. Bukan yang perjalanan yang sudah kita tempuh, bukan. Yang akan kita tempuh. Misalnya nak ke mana? Nak ke Lampung. Ada tak 82 km? Lebih. 82 km lebih. Maka boleh qasar. Boleh qasar solatnya. Artinya solat qasar itu apa? Solat zuhur atau solat asar atau solat isyaknya yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang 4 rakaat yang subuh dah baca tetap 2 rakaat. Yang maghrib dah baca sikok setengah. Atau 2 misalnya, dah tetap 3. Yang 4 yang bisa di qasar yang tadinya 4 jadi 2. Nah, itu jarak yang akan kita tempuh itu adalah 82 km. Jangan memahami jarak yang sudah kita tempuh. Jangan. Jarak yang akan kita tempuh. Kecuali kalau kamu berlari. Nak kemana kamu? Pokoknya berlari Nak kemana? Mana Nah itu baru omongannya cak ini. Jarak yang sudah ditempuh. Boleh tak jalanan, misal kan ada orang lagi utang. Nah, kau lagi utang peluk lagi dulu kita. Wah, kejarnya, lagi kita. Wah, kan? Lagi sampai aku sampai keluar kota ini, lagi ini. Nah, boleh tak jamak kosong boleh tak kosong salat Boleh tak? Nah, ini kan kau nak kemana memang? Nak belagi ini. Yang penting selamat dulu dari penagihan utang nih. Wah terus belagi belum boleh dia kosong. Sampai kapan? Sampai kalau sudah jaraknya sudah 82 km. Oh jauh aku belagi nih. Boleh kosong ini. Nah baru boleh dia. Ya itu Ustaz jauhnya itu kan. Ya sudah kalau itu macam ini Seorang istri diajak oleh suaminya. Kita melak aku. Kemana? Melok saya ngomong apa? Saya nak tahu tuh. Wah, jalan kemana mas kita nih mas? Pokoknya melok senang bahagia kakek. Wah, kan? Suaminya tahu di mana bakal yang akan ditempuhnya. Nak diajak kemana istrinya itu tahu. Istrinya tidak tahu. Maka suaminya itu sudah boleh qasar salat. Ngapa? Maka seandainya suaminya ngajak dia ke Lampung, ke Pahawang misal kan. Oh, itu berarti kan apa? 82 km lebih. Ketika berhenti misal di mana di perjalanan ini lewat mana? Tengah-tengah tol yang belum 82 km. Di rest area yang belum 82 km jarak perjalanannya itu dari keluar kota Palembang. Keluar perbatasan kota Palembang lah kalau anggaplah kayak itu batasannya tuh kayak ada lagi kayaknya. Kalau seandainya belum 82 km maka si istri tidak tahu bakal berapa tempuhan ini, tidak boleh qasar. Suami boleh qasar. Tapi kalau misalnya istrinya suami qasar, qasar dia nih. Berarti jauh kita nih bakal nempuh nih, boleh dia. Karena dia tahu. Oh berarti ini kita nih 82 km dah lebih. Kalau suami itu tahu, punya ilmu, men suami ongok-ongok juga mana boleh. Kamu tak tahu, mana orang ini ingat lagi nyampe ini. Wah, jauh ini, 82 km dah. Tak tahu Mana boleh juga suami itu untuk mengqasar salat. Itu apa? Ya kita pahami dulu. Yang akan kita tempuh itu adalah 82 km lebih. Ngitungnya dari mana 82 itu satu itu? Ngitungnya dari bangunan terakhir kalau kita nih. Bangunan terakhir yang kita lewati. Kalau dak katik lagi kanan kiri bangunan, nah itulah sudah mulai satu. Ketik bangunan di mana misalnya? Kita ini kan terus nyambung terus ada bangunan kan? Habis rumah lagi kecuali lorong Lorong habisnya kayak ada bangunan lagi, pondok kayak atau apa tempat main budak-budak, apa taman, kayak itu.
pokoknya bangunan tidak kecil lagi, nah itu start satunya. Walaupun kaki ada lagi bangunan, walaupun yang penting sudah putus bangunannya, sudah start satu. Kecuali sungai, sungai apa? Masuk itu sudah bangunannya habis. Seberang sana sama seberang sini, Ustaz nih, musafir kan? Musafir. Kenapa? Karena sudah melewati batasannya. Cuma kosong boleh tak? Belum boleh. Kenapa? Karena yang jarak akan ditempuh ini tidak sampai 82 km. Tapi kalau seandainya nak kemana? Ke Jakarta, sampai bandara itu kosong dulu, boleh. Kenapa? Ke Jakarta lebih dari 82 km. Itu syarat pertama. Ada 7, yang lainnya kakek cek itu juga. Yang lainnya insyaallah kalau terjelaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Nah, baru kalau ada yang tanyakan. Nanti tanyakan. Oh, insyaallah. Ada? Jangan malu-malu. Atau jangan ditunjukkan maluannya. Wah, langganan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ya. Anda pernah dengar katanya kalau kita menunda sholat isya itu bisa jadi sholat malam. Nah kalau misalnya kita menunda walaupun kita berkesempatan untuk sholat isya, apakah boleh gitu? Itu menurut Ustaz gimana? Menunda sholat isya Sampai katanya kapan? sampai mungkin sampai jam 11 atau jam 12 katanya Ya. itu bisa jadi sholat malam. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ini, sholat malam itu tidak baca juga. Sholat malam itu sholat sunnah, qiyamul lail maksudnya. Apa sholat malam apa itu? Fardu isya. Ya, yang dimaksud dengan sholat malam itu adalah maksudnya sholat qiyamul lail bukan? Bukan Ustaz. Jadi Sholat ada malam yang bilang itu kalau sholat isyanya ditunda. Jadi sholat malam. Jadi sholat malam. Tidak ditunda juga, malam juga, maghrib juga malam. Kalau sholat malam, namanya sholat malam, ya maghrib juga malam. Awal malam itu sholat malam. Sholat isya, sholat malam juga. Nah di awal juga tetap sholat malam namanya. Kalau namanya sholat malam baik. Tapi kalau seandainya dia mengatakan kayak ini, oh ini jadi sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail. Nah, ya ada memang salat qiyamul lail ada. Qiyamul lail namanya. Qiyamul lail. Qiyamul lail itu suatu amalan yang dilakukan setelah salat Isya. Qiyamul lail itu. Artinya itu menghidupkan malam. Salat apa misalnya? Salat sunnah ba'da Isya, itu namanya qiyamul lail. Ngapa? Salatnya dilakukan setelah salat Isya. Namanya juga ba'da Isya. Tidak mungkinlah ngakukannya sebelum sholat Isya. Nah, itu namanya ba'da Isya, itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau dilakukan setelah tidur dan sudah sholat Isya juga, namanya tahajud. Namanya tahajud. Ba'da Isya kita lakukan habis tidur setelah sholat Isya, namanya tahajud. Ya, misal
kita jamak takhir antara maghrib sama isya. Jamak takhir. Ya kan? Berarti kalau jamak takhir dilakukan di waktu isya kan? Maghribnya dilakukan di waktu isya. Isya dilakukan waktu isya. Kemudian setelah misal kita sholat, namanya jamak takhir, boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Tapi bagusnya maghrib dulu, susunan sholatnya. Seandainya dia isya dulu, dia. Aku sholat isya dulu ngamal ke ilmu. Biasanya aku main maghrib terus, afdolnya kan. Aku mbek yang itu. Ini aku nak ngamal ke ilmu. Jadilah ambek apa pengamalannya waktu karena ini boleh. Mayang isya dia. Kemudian habis itu sembahyang maghrib. Nah, maghribnya ini dijadikan jadi qiyamul lail. Qiyamul lail. Ini sama salat maghrib dan dia juga qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Kalau seandainya dia tidur, jam berapa ini? 6:30. Lah maghrib aduh ngantuk kan. Isya takhir maghrib takhir belah. Nah, jamak takhir tidur lagi. Bangun jam 9. Makan restoran, stop kan. Kemudian dia sholat jamak takhir. Cuma dia sholat isya dulu, jamak takhir isya. Setelah sholat isya dia sholat maghrib. Maghribnya jadi tahajud, bukan jadi sunnah. Jadi maghribnya tetap sholat maghrib wajib. Dia dapat plus tahajud. Cek itu dia. Yang ada tuh cek itu. Kalau sholat malam nak ditunda tidak ditunda, bahkan maghrib pun namanya sholat malam. Kalau sekedar sholat malam yang ada tuh qiyamul lail, tahajud. Jadi tahajud itu sebenarnya bukan usolli sunat tahajud, bukan. Dagati usolli sunat tahajud itu. Usolli Allahu Akbar. Kalau seandainya dilakukan di setelah sholat isya dan sudah tidur, namanya tahajud, itu otomatis. Tarawih, kalau seandainya kita sudah sholat isya dan sudah tidur, namanya tahajud, tarawih. Witir itu juga sama. Pokoknya sholat apapun, baik sunnah ataupun wajib, adaan atau qadaan, kalau dilakukan setelah tidur dan setelah sholat isya, itu namanya tahajud. Tapi kalau sebelum tidur namanya qiyamul lail. Berarti tahajud itu qiyamul lail juga. Apa? Sesudah sholat isya. Itu. Syukran Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binti Syifa li Mawaliya binti Rusli wa liman awsana bidu'a syifa wa anallaha yashfina wa yashfi man awsana bidu'a syifa anallaha shifaan ajilan shifaan la yaghadir saqaman wa la alaman ala hadzina wa la kulli nitin sada wa la hadrat nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي. شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اشفنا واشفي من أوصانا بدعاء شفاء خصوصا لموالي بنت رسلي. اللهم انفعنا اللهم انفعنا بالعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وحلما واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى عن دعاء لا يسمع صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم والعافية منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.